Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi berdoa semoga semua anak-anak Umi tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, serta begitu pula semangatnya dalam belajar di bulan Ramadan ini. Nah, adapun pelajaran kita pada pekan ini Umi sampaikan melalui video ya nak. Nah, di akhir video nanti Umi akan ada beri kamu tugas individu. Kamu kerjakan ya anak-anak Umi. Apabila kamu kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan langsung kepada Umi melalui pribadi ya. Umi harap semua menyimak dengan seksama. Nah, materi kita pekan ini akan kita lanjutkan dari materi pekan lalu, di mana materinya ada di bab 7, tepatnya di halaman 173, yaitu terkait membaca teks non-fiksi dan teks fiksi. Pada pekan lalu kita sudah membahas teks non-fiksi ya nak, maka pekan ini kita akan membahas teks fiksi. Nah, yaitu di bagian D, yakni menyajikan kembali peristiwa dalam teks fiksi. Tentu kamu masih ingat bahwa teks fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan imajinasi penulisnya. Nah, imajinasi pengarang ini nak diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, tafsiran, kecerdikan, penilaian terhadap berbagai peristiwa baik nyata maupun rekaan. Nah, ini kebalikan dari pekan lalu, di mana pekan lalu kita membahas tentang teks non-fiksi, yaitu teks yang ditulis berdasarkan fakta, realita, berdasarkan kenyataan. Itu dia teks non-fiksi. Nah, pada pekan ini kita membahas teks fiksi, di mana teks itu berupa rekaan atau imajinasi atau berdasarkan khayalan ya. Rekaan itu sama dengan khayalan ya nak. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis teks fiksi yang berupa karya sastra prosa. Apa itu karya sastra prosa? Umi akan sampaikan bahwa karya sastra prosa merupakan karya tulis yang tidak ada ikatannya nak. Jadi dia bebas, berupa karangan. Adapun jenis-jenisnya diantaranya yang pertama novel. Nah, kamu sudah tahu pastinya novel itu apa kan? Mungkin semua anak-anak Umi sudah ada yang sering membaca novel sampai habis. Umi akan jelaskan kembali apa itu novel. Bahwa novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rekaan cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak setiap pelaku. Jadi nah itulah dikatakan dengan novel, dia lebih panjang daripada cerpen. Nah, kata novel itu nak berasal dari bahasa Italia yang berarti novelia, yang artinya itu sebuah kisah, sepotong berita, dan novel memiliki cerita yang lebih kompleks, lebih lengkap dari cerpen. Nah, ini Umi sampaikan tadi. Jadi perbedaan novel, bahwa novel adalah karya sastra yang lebih panjang, lebih kompleks, lebih lengkap daripada cerpen. Apa ciri-cirinya Mi? Ciri-cirinya yaitu novel tidak dibaca sekali duduk. Walaupun kamu baca sekali duduk karena tertarik gitu kan, nah itu mungkin kamu membutuhkan waktu yang panjang, durasi yang panjang ya. Nah, yang kedua, plot diarahkan pada insiden atau peristiwa jamak. Yang ketiga, watak tokoh dikembangkan secara penuh. Yang keempat, dimensi ruang dan waktu yang lebih meluas. Yang kelima, cerita lebih luas dan mencakup keutuhan secara inklusi. Jadi dia lebih panjang nak. Baik itu tokohnya dikembangkan secara penuh, dimensi ruang dan waktunya lebih luas, karena novel merupakan karya sastra yang lebih kompleks atau lebih panjang. Itu novel ya. Ingat ciri-cirinya. Lalu yang kedua ada cerpen. Cerpen disebut juga dengan cerita pendek, yaitu merupakan bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Jadi kebalikan dari dari novel, bahwa cerpen ini lebih pendek, lebih cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bisa dibaca sekali duduk. Jadi kamu sekali baca selesai bisa ya. Yang kedua,
Plot diarahkan hanya pada sebuah insiden atau peristiwa tunggal, jadi masalahnya hanya satu gitu. Lalu watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Nah, jika tokoh itu baik, maka hanya kebaikan saja yang diceritakan dan sebaliknya. Itu dia nak, perbedaannya bahwa cerpen watak tokohnya hanya dikembangkan satu watak saja. Kalau dia protagonis, hanya protagonis saja, tidak banyak tokoh atau tidak luas tokoh-tokohnya. Yang berikutnya, dimensi ruang dan waktu terbatas. Dan yang terakhir, cerita lebih pendek, memusat dan mendalam, mencapai keutuhan secara eksklusi atau terpisah atau khusus. Nah, itu cerpen. Berikutnya ada roman. Roman itu nak merupakan karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Kisah roman identik dengan sebuah karangan fiksi yang dalam bentuk fiksi lama. Ini biasanya ada pada karya sastra fiksi lama ya nak. Hal ini disebabkan karangan tersebut mengandung banyak hikmah yang mengarang ke kisah klasik. Nah, itu dia. Nah, sekarang anak-anak Umi harus tahu bahwa karya sastra prosa memiliki unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Dengarkan penjelasan dari Umi. Apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur yang membangun teks fiksi dari dalam. Unsur-unsur tersebut yaitu tema, tokoh, alur atau plot. Nah, kamu sudah tahu bahwa tema merupakan gagasan utama yang menopang sebuah teks fiksi, dan yang terkandung di dalam teks itulah dia tema, gagasan utamanya. Lalu tokoh itu berarti pelaku, baik pelaku utama, pelaku tambahan, atau pelaku berdasarkan wataknya yang dapat kita bagi menjadi pelaku protagonis atau pelaku yang bersifat baik, antagonis yang sifatnya buruk atau jahat, atau rangkaian. Nah, yang ketiga ada alur atau plot, yaitu rangkaian urutan kejadian dalam teks fiksi. Tiap kejadian itu hanya dihubungkan sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa lain. Adapun tahapan alur atau plot itu yang pertama tahap penyituasian, yang kedua tahap pemunculan konflik, yang ketiga tahap klimaks, yang keempat tahap anti klimaks, dan yang kelima tahap penyelesaian. Ini jalan cerita ya. Jadi sama seperti teks narasi, dia kan ada strukturnya ya kan. Nah, ini dia jalan ceritanya bagaimana gitu. Yang keempat ada latar. Latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang kelima ada penokohan, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Adapun caranya yaitu menelusuri ucapan-ucapan tokoh dan melalui penjelasan langsung tentang watak tokoh oleh penulis. Lalu yang keenam ada amanat. Amanat itu merupakan pesan moral ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap cerita yang ia tuliskan. Lalu yang ketujuh ada sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dan sebuah karya fiksi kepada pembaca. Itu dia unsur intrinsik atau unsur yang membentuk karya sastra dari dalam. Nah, sekarang ada unsur ekstrinsik yang merupakan salah satu unsur yang membangun teks fiksi dari luar cerita. Unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama latar belakang sejarah. Nah, latar belakang sejarah bukan merupakan kegiatan cerita melainkan dari penulisnya. Nah, sehingga sebuah cerita sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah penulisnya. Bagaimana sang penulis menjalani hidup dan sebagainya. Itulah yang termasuk dalam unsur dari luar atau unsur ekstrinsik. Lalu yang kedua ada latar belakang penciptaan. Nah, latar belakang ini memiliki kaitan dengan tujuan penulisan teks fiksi. Misalnya, seseorang pengarang membuat teks fiksi mengenang sahabatnya yang telah meninggal untuk didedikasikan kepada seseorang. Nah, jadi ketika kamu menulis sebuah karya sastra, maka yang membangun dari dalam dari luar yaitu latar belakang penciptaan. Lalu yang ketiga kondisi masyarakat.
sedikit banyak kondisi masyarakat pada waktu penulis menuliskan cerita memengaruhi ceritanya, seperti masa peperangan. Jadi nak, ketika ada sebuah cerita tentang peperangan, maka bisa jadi unsur yang membentuk dari luar, yaitu unsur ekstrinsiknya, salah satunya kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang diketahui penulis pada masa penjajahan seperti apa, maka ia cantumkan ke dalam tulisannya. Itulah yang dikatakan unsur ekstrinsik yang merupakan kondisi masyarakat. Lalu ada psikologis. Unsur ini juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis dari penulisnya. Nah, itulah dua unsur yang membangun sebuah karya sastra prosa, baik dari dalam ataupun dari luar. Nah, sekarang sebagai tugas individu, coba kamu buka buku kamu di halaman 188, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, bacalah cerita fiksi berjudul Ibu pada buku paket kamu di halaman 188. Lalu kamu temukan dan tuliskan peristiwa-peristiwa pokok dalam cerita tersebut. Lalu yang ketiga, tuliskan urutan peristiwa dalam teks tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Dan yang keempat, tuliskan dalam format pada buku halaman 193. Nah, jadi kamu bisa menggunakan bahasa kamu sendiri ya nak dalam menuliskan urutan peristiwa ya nak ya. Misalnya yang pertama, Budi pergi kemana, kamu ceritakan kembali dengan bahasa kamu ya, tapi sesuai urutannya, urutan awal, tengah, akhir, seperti yang Umi jelaskan tadi, bahwa sebuah karya sastra pasti memiliki yang namanya struktur. Ingat ya nak, sama seperti struktur narasi, dia ada jalan ceritanya dari awal, pengenalan tokoh, munculnya konflik hingga adanya klimaks konflik dan penyelesaian atau akhir dari penyelesaian. Jadi kamu tuliskan dengan bahasa kamu sendiri urutan peristiwanya ya. Baca cerita fiksinya di halaman 188, lalu kamu bisa tuliskan dalam format pada buku halaman 193. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini penjelasan dari Umi. Kerjakan tugasnya. Apabila ada yang kurang paham, kamu bisa bertanyakan kepada Umi secara langsung. Tetap semangat. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.